Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Ngaji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Hari ini kita akan mendiskusikan ada satu topik yang cukup menarik, perubahan nama-nama jalan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Nah, Om Bob, beberapa waktu kemarin Pemprov Jakarta merubah nama-nama jalan yang sudah ada dengan nama tokoh-tokoh Betawi. Ini menurut Om Bob gimana? Ya, ini kan pergantian nama itu kemarin kalau nggak salah kan sudah ditandatangani sama gubernur ya. Ya. Nah, ditandatangani pergantian nama berkenaan bertepatan dengan hari ulang tahun atau hari jadinya Kota Jakarta. Ya. Nah, memang kalau seorang itu ingin mencatatkan sejarah kan harus berbuat sesuatu yang heboh. Ya. Nah, ini tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan ya. Juga tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba diumumkan bahwa nama-nama Jakarta itu jalan ya. Nama-nama jalan di Kota Jakarta itu akan diganti, ada 22. Nah, ganti nama jalan yang sebanyak 22 ini dalam satu kota itu ya patut dicatat di sejarah ya. Catat Guinness Book of Record ya, Guinness Book of Record of the World, atau yang di Indonesia masukkan dalam Museum Muri ya. Dicatat ya, luar biasa ini. Ya, ada gubernur yang bisa ganti nama 22 sekaligus untuk jalan-jalan yang ada di Jakarta, ya. Nah, ini nggak ngerti latar belakangnya itu apa, kita nggak tahu ya, ya. Karena jabatannya mungkin mau habis, ya perlu ada satu kenang-kenangan, misalnya seperti itu, ya sah-sah saja, ya. Yang namanya lagi berkuasa kan boleh ya. Cuman sayangnya pergantian nama ini kok banyak yang rame ya, banyak yang tidak setuju. Ya, konon dari berita-berita itu pergantian nama jalan ini juga belum disetujui oleh DPRD Jakarta. Ya, nah ini ya kelihatannya kalau cuma ganti nama jalan itu kan kelihatannya urusan kecil. Simpel. Ya, simpel. Tapi ingat, dulu itu orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia itu kan pernah zamannya Orde Baru itu kan disuruh ganti nama. Oh iya. Ya. Banyak sekarang yang dulu namanya beraksara atau berkarakter Tionghoa yang biasanya 3 itu kan. Yes, 3 suku kata ya. 3 suku kata itu kok sekarang tiba-tiba nggak boleh harus ganti nama. Kelihatannya sederhana, ya. Tapi ternyata itu juga berakibat banyak, ya. Karena setelah ganti nama itu semua surat-suratnya juga harus diganti. Ya, itu salah satu ya. Nah, sekarang kalau ditinjau dari segi nama-nama apa saja sih yang dipakai untuk mengganti nama-nama jalan, ternyata kalau kita lihat dari daftar itu ya orang cukup kaget. Ya. Biasanya yang dijadikan nama jalan itu adalah nama-nama orang atau pahlawan yang berjasa terhadap negara. Betul. Ya. Jadi misalnya kalau yang kita tahu itu hampir di seluruh kota itu di Indonesia itu ada yang namanya Jenderal Ahmad Yani kan. Betul. Jalan Yani ya. Nah, populer sekali. Itu selalu di mana-mana ada. Ya, terus juga ada Jalan Jenderal Sudirman. Ya. Ya, di Jakarta Mentereng. Ya. Jakarta ada namanya Jalan Tamrin kan? Iya, betul. Nah, Tamrin ini kan tokoh ya. Jadi memang nama jalan itu harusnya membawa sejarah dan merupakan penghargaan bagi orang-orang yang menjadi pahlawan dari sebuah negara.
Seperti itu. Oke. Ya. Jadi ya bukan asal keinginannya ganti nama terus diganti gitu aja, itu ya terus terang itu nilainya jadi tidak kuat ya. Terlalu murah ya. Kalau nama jalan itu diganti seenaknya itu rasanya terlalu murah. Ya, jadi nggak bisa. Yang ganti nama jalan tuh harus betul-betul ini memang dicatat dengan bagus, mempunyai sejarah yang bagus. Ya. Jadi masih ada contoh yang lain, misalnya Jalan Jenderal Gatot Subroto. Iya. Ya, hampir seluruh rakyat Indonesia tahu siapa itu Gatot Subroto. Ya, terus ada jalan-jalan Imam Bonjol. Betul. Nah, itu jadi tidak bisa seenaknya. Nah, dan yang disesalkan ini kan ada yang banyak yang ngomong ya kan. Loh, ini nama-nama ke-22 orang ini kok sepertinya diambil dari artis ya. Ya boleh aja bilang budayawan, boleh. Ya, tapi ini artis. Ya kalau bilang budayawan, ya mestinya kita bisa ambil tokoh yang sangat terkenal dari dulu kan. Yang adanya namanya Marah Rusli. Ya, itu jauh lebih terkenal daripada, maaf ya, tidak mengecilkan nama-nama yang sekarang dijadikan nama jalan itu. Misalnya Pok Nori. Ya. Siapa? Artis. Siapa? Ini kan masih orang nggak tahu ini siapa gitu. Cuman kalau dari bahasanya atau lafalnya Pok Nori itu sepertinya ini orang Betawi. Ya, hampir semuanya nama-nama Betawi. Lah ini kalau ada yang usil ya, ini juga mempertanyakan, loh, ada apa kok nama-nama jalan itu yang sedemikian banyak tadi itu yang ada garis-garis merahnya dengan sejarah, kenapa nama jalan itu dipakai? Kok diganti dengan nama-nama artis yang relatif semuanya itu berbau Betawi? Ya. Nah, ini apa cocok? Karena Jakarta itu sekarang kan sudah menjadi kota multi etnis kan? Betul. Nah, itu ya, multi etnis. Jakarta itu bukan melulu orang Betawi. Tapi dulu pun itu sebetulnya kan dari sejarahnya ya. Itu kan waktu misalnya ada perang mengusir penjajah Portugis itu. Ya toh, terus juga Jakarta itu dulu termasuk wilayah kerajaan Pajajaran Sunda. Ya, banyak orang-orang Sunda yang ada di Jakarta. Ya. Nah, sedangkan Betawi itu baru kira-kira 100 tahun. Ya, waktu itu kan sudah bercampur banyak etnis kan. Ada etnis dari Sunda, etnis dari Jawa ya. Juga banyak ya, etnis dari Tionghoa juga ada, karena Jakarta itu termasuk dulu pelabuhan untuk imigran-imigran yang datang dari Tiongkok. Ya, jadi sebetulnya karena banyak multi etnis di Jakarta itu terjadi asimilasi baik secara fisik maupun budaya. Sehingga kita lihat kalau budaya di Betawi itu kan juga di Jakarta ya. Itu kan juga macam-macam dari budaya-budaya etnis itu yang jadi satu. Nah, pada saat waktu itu masih penjajahan Belanda. Nah, orang-orang Belanda mengatakan bahwa etnis di sana itu sebetulnya kan kotanya itu kan namanya Batavia. Nah, karena orang Belanda mungkin agak susah ngomongnya, jadi sehingga lama-lama orang-orang Batavia tadi itu lama-lama di Indonesia kan menjadi suku Betawi. Oke. Jadi sebetulnya Betawi itu dulu sebelum namanya Betawi itu mereka nyebutkannya itu dari wilayah kotanya, wilayah daerah ya. Orang Kuitang. Nah, itu ada itu. Nah, sekarang jadi orang Betawi. Ya, jadi umurnya itu ya baru 100 tahun. Tapi ada 300 atau ribuan tahun itu yang lain. Jadi memang Jakarta itu aslinya bukan suku Betawi. Jadi kalau ini harus pakai nama-nama Betawi, itu sebetulnya tidak memikirkan sejarah terjadinya kota Jakarta. Yang dulu namanya Jayakarta. Atau Batavia sebelumnya itu ya. Jadi itu. Nah, kalau seperti ini terus gimana? Ada apa? Kok malah seperti memperkokoh identitas kesukuan? Padahal di Indonesia ini menginginkan itu setiap daerah
di Indonesia itu mempunyai nama-nama jalan atau nama-nama wilayah yang bisa mempersatukan, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, contoh yang sudah dilakukan itu kan di Surabaya. Ya, di Surabaya itu ada pergantian nama jalan juga ya, sebelum Gubernur Soekarwo nggak salah ya, itu mau selesai jabatannya, nah mempunyai satu tekad atau cita-cita bersama dari seluruh kepala daerah di Indonesia bahwa masing-masing daerah itu harus mempunyai nama-nama jalan yang melambangkan, yang mewujudkan semangat negara kesatuan ini. Nah, maka di Surabaya itu juga dilakukan ganti nama. Di Surabaya itu ada sebuah jalan yang namanya Gunung Sari. Ya, itu juga kurang hati-hati ya. Gunung Sari itu mempunyai sejarah, tapi diganti nama Jalan Prabu Siliwangi. Ya, supaya Jawa Timur sama Jawa Barat itu semacam kan ikatan saudara, ikatan satu bangsa, satu rumpun kan. Satu kalau Siliwangi itu kan sudah terkenal itu dari Sunda, Jawa Barat. Ya, nah ini sekarang ada jalan Gunung Sari yang diganti nama menjadi Prabu Siliwangi. Nah ini kan bagus ya, tujuannya menyatukan Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Ya, nah tetapi ada akibatnya juga. Ya, karena kurang hati-hati ternyata bahwa Gunung Sari itu sebetulnya mempunyai sejarah. Ya, di mana dulu itu banyak sekali markas-markas dari yang namanya Mas Trip. Ya, Mas Trip itu, Mas itu panggilannya orang Jawa kan, Mas kan, seperti abang gitu kan. Nah, Trip itu ternyata adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dulu yang mereka markasnya itu ada di Jalan Gunung Sari untuk melawan tentara-tentara penjajah Belanda. Ya, jadi pertempuran 10 November itu kan juga dari sana gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ternyata dengan diganti namanya Prabu Siliwangi, lah kan orang-orang yang mengetahui sejarah dan bahkan masih ada pahlawan-pahlawan perang Surabaya itu dari Trip tadi itu yang mengajukan keberatan. Ini nama Gunung Sari itu membawa sejarah. Ya, sehingga akhirnya tercapai kompromi supaya bagus ya. Ternyata ya di sana nanti di ujung jalan Gunung Sari yang sekarang namanya Prabu Siliwangi itu didirikan patung Trip, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi supaya sejarahnya jalan itu jangan sampai hilang ya, karena diganti namanya itu. Nah, sekarang kembali ke Jakarta. Jakarta itu Jalan Cikini ya, itu mempunyai sejarahnya yang luar biasa. Ya, kalau kita ingat dulu awal-awal ya, masih Indonesia usia kemerdekaannya masih awal-awal itu kan presiden pertamanya kan Soekarno. Betul. Ya. Nah, waktu itu kan terjadi banyak orang-orang terutama yang golongan penjajah ya. Kalau zaman kuno namanya golongan imperialis dan kolonialis gitu kan. Betul, itu kan nggak suka sama Presiden Soekarno. Yang sangat terkenal dengan namanya sangat merakyat itu Bung Karno ya. Itu tidak suka. Maka waktu Presiden Soekarno itu melakukan pidato kenegaraan di Jakarta, itu dia ada di Cikini ya. Itu kan terkenal bahwa ada pesawat pembom atau pesawat dari musuh, kalau nggak salah itu pilotnya namanya Somokil ya, itu mencoba membunuh Bung Karno dengan menjatuhkan bom di Cikini. Ya, jadi Cikini itu mempunyai nama sejarah yang sangat luar biasa. Ini kok diganti ya, menjadi Tinosidin ya. Maaf ya, tidak mengecilkan arti yang punya nama Tinosidin. Tinosidin itu kan pelukis. Apakah dia itu maaf memenuhi kriteria dijadikan pahlawan? Ya,
ini kan bagaimana ya? Jadi sebetulnya orang yang mempunyai rasa memiliki Jakarta ini juga merasa nggak enak. Dan terbukti sekarang ada beberapa yang sudah menyatakan keberatan diganti nama jalannya. Ya, ini kan sebetulnya itu sesuatu hal yang tidak dipikirkan masak. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, nah sekarang kalau bilang memilih ganti nama, oke lah. Ya, karena memang jabatannya mau habis kan, mau memberi kenang-kenangan. Kenang-kenangan paling gampang kan seperti itu. Karena kenang-kenangan yang lain tuh kan nggak bisa terjadi. Rumah DP 0%, nggak ada suaranya. Naturalisasi apa macam-macam itu kan. Mana hasilnya ya? Terus itu ada proyek-proyek apa itu ya, sampah yang dijadikan energi listrik yang biayanya triliunan itu nggak ada kabarnya juga ya. Ya mungkin dijalankan tapi nggak ada kabar ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi untuk membuat kenang-kenangan yang bagaimana ini supaya bisa bagus ya, yang bagus ini kan bagus menurut dia lah ya. Oke, nah, itu kan ya berbuat sesuatu yang seperti ini yang mudah. Tapi efeknya berat. Sebenarnya ini punya dampak apa aja sih ke masyarakat nantinya? Wah, luar biasa itu Bang. Ini kalau udah ganti nama apalagi 22. Yeah. Ini dampaknya bisa mengakibatkan satu orang atau yang terlibat tuh banyak sekali. Ya, kalau diomongkan tuh puluhan. Ya, puluhan yang akan berdampak. Dampak pertama itu kan harus mengganti kartu keluarga. Oh iya. Alamat yang mana menjadi alamat baru. Betul. Ya. Terus kalau sudah masalah kartu keluarga merembet ke ganti KTP. Iya. Ya. Oke, kalau sudah ganti KTP apa yang ikut lagi? Jadi KTP itu tadi ya. Kalau orang pedagang berarti dia harus ganti buku cek. Ya, atau giro atau buku tabungan. Oke? Iya, iya. Terus yang punya kredit card urus juga harus diganti. Ya. Iya. Terus setelah itu kalau ada orang sekarang kan banyak UMKM tuh yang jualannya kan lewat online itu. Betul. Yang namanya marketplace. Iya. Itu juga harus diurus. Oh ya? Bikin pusing semua, ya dah. Ganti alamat macam-macam, nanti legalitas macam-macam begitu. Terus setelah itu juga BPJS. Nah, kalau BPJS nama alamatnya beda tidak diakui, harus diganti alamatnya. Betul? Nah, itu kaitannya ya. Terus setelah itu bagi yang punya kewajiban dengan negara yang namanya NPWP ya. Soal NPWP itu kan orang kalau hidup itu kan ada 2 yang pasti tidak lolos. Ya. 1 kematian. Iya, pasti. Nomor 2 membayar pajak. Makanya punya NPWP itu kan. Iya, betul. Nah, itu juga harus diganti. Ya. Nah, itu katutannya ya. Terus setelah itu kalau ada orang bisnis kan biasa tukar-tukar alamat itu, tukar kartu ya, kartu nama ya. Nama, ya. Nyetak kartu nama baru karena harus pakai alamat baru ya. Terus kalau ada brosur-brosur, reklame yang ditempel-tempel itu harus dibuat lagi karena alamatnya sudah ganti ya. Terus setelah itu asuransi yang ada harus ganti ya. Terus nggak cuma itu ini ya, juga kalau you punya mobil kan atau punya motor kan, nah STNK-nya gimana? Nanti nggak sah kalau nama alamatnya lain, ya harus diurus ganti alamat di STNK. Ya kalau STNK ganti alamat kemungkinan dianggap ini jual beli, kena bayar pajak lagi, pajak jual belinya gimana ya? Ya kan. Terus kalau orang yang punya paspor alamatnya lain gimana? Harus ganti kan? Ganti. Biayanya paspor sekarang kalau ganti itu ya mungkin ya 2-3 juta ya. Terus setelah itu sertifikat tanah gimana? Oh iya.
alamatnya akan ganti, harus ganti kan, biaya lagi tuh, biaya dan budaya di tempat kita itu kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah begitu kan misalnya loh ya. Oke, terus juga ada yang namanya akte perusahaan. Kalau kita punya perusahaan, aktenya kan alamatnya udah beda tuh. Ya, nah, nanti bank biasa minta perkinian data. Ya, bank kan sekuritasnya kan kuat ya, security keamanannya itu kan luar biasa. Ya. Wah, ini minta perkinian data. Loh, alamatnya kok udah beda. Story transaksimu dihentikan, harus diganti dulu misalnya ya. Terus sekarang yang masalah perizinan yang namanya SUP ya, NIB itu juga ganti semua ya. Setelah itu surat-surat yang biasa disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ya, Menkumham itu juga harus diganti ya. Terus setelah itu apa? Kalau orang pajak kan ada PKP, pengusaha kena pajak, itu juga harus diganti ya. Terus kalau macam-macam, semua urusan yang dengan alamat lama kan susah, jadi harus diganti. Nah, harus diganti semua ini meliputi berapa nih? Puluhan. Ya, ini pekerjaan pegawai negeri yang selama ini akan menjadi bertumpuk-tumpuk. Pelayanan publik menjadi bertumpuk-tumpuk. Nanti banyak alasan ini ya, minta gaji naik lah, macam-macam lah itu. Ini menjadi repot sekali. Oke. Tapi kemarin juga ada disiarkan di televisi nih Om Bob, ada berita kalau untuk biaya pengurusan dampak dari pergantian nama itu akan dibebaskan biayanya. Ya, betul. Ini juga itu kemarin kalau nggak salah itu di televisi gubernur juga keluar ya. Itu mengatakan bahwa jangan khawatir ya, bahwa semua biaya-biaya itu ditiadakan. Kan begitu? Ya, meyakinkan ya. Pertanyaannya sekarang ya kan, itu wujud perkataan atau wujud hitam di atas putih? Apa ada akta notarisnya? Apa ada apanya? Ya. Nah, ini kan biasa seperti yang ada di koran itu. Ada koran kalau bilang harga minyak goreng sekarang turun jadi 14.000, misalnya begitu kan? Terus rakyat kalau di pasar bilang, loh katanya koran harganya sekarang sudah 14.000, sekarang kok dijualnya 15.000 atau 14.500. Lah biasa pedagangnya jawabnya apa? Beli saja di koran. Lah ini juga begitu. Nanti kalau persis mau ngurus di Badan Pertanahan misalnya ya, itu atau di mana itu ya, KTP mau dirubah atau macam itu. Loh, kemarin katanya gratis. Yang ngomong siapa? Lah itu yang pidato di televisi itu. Pak Gep apa itu dah, Pak itu dah. Oh ya, minta aja gratisnya sama dia. Nah, itu gimana? Ya, jadi sebetulnya tuh ya jangan janji-janji seperti itu kalau memang belum dipersiapkan semua ya. Jadi ingat itu ya. Jadi ingat ini dulu ada semacam ya semacam ceritaan lelucon lah ya. Itu ada seorang waktu itu kan dirayu kan. Dirayu, hei kamu besok kalau meninggal itu mau masuk neraka atau mau masuk surga? Ya kan? Nah, terus yang rayu itu ngomong, loh saya mau masuk surga. Itu yang orang yang mau meninggal. Ya. Terus yang merayu itu ngomong, loh kok surga? Lebih enak di neraka. Karena sana tuh banyak sekali hiburan-hiburan. Ya, mau makan apa aja ada, minum apa aja ada. Ya, neraka tuh seperti itu, gitu kan? Bagus ya. Teman-teman you juga banyak di sana, misalnya begitu kan? Ini promosinya hebat-hebatan. Betul. Setelah orang itu meninggal, kan dia sebelumnya kan milih neraka. Gitu. Masuklah dia di neraka. Loh, kok ternyata
di dalam neraka itu api-api yang panas sehingga dia susah di neraka itu menderita sekali gitu kan. Terus dia menyampaikan sama orang yang kemarin ngomong-ngomong sama dia, hey, katakanlah itu misalnya G gitu ya, Pak G gitu ya. Pak G, ini kenapa Pak G? Kemarin Ju ngomong kalau kita di sini di neraka itu bagus, enak, macam-macam, hiburan banyak, ya apapun ada gitu kan. Sekarang kenapa kok api? Nah tadi Pak G-nya tadi tuh ngomong, loh kemarin tuh kan promo. Promosi. Nah kenyataannya beda ya, itu bukan salah saya, itu promosi kok yuk kenapa mau masuk, ya kan? Nah ini juga begitu. Ya kan, ini kan jadi bahaya nih, repot nih. Ya jadi sekarang ini besok mungkin ada kejadian-kejadian yang kurang enak. Ya jadi memang sebetulnya mumpung ini belum jalan ya mestinya mungkin ya dibatalkan lebih bagus lah ya. Ngono. Tapi Om Bob, kalau kita sedikit melihat kembali lagi ke awal, kan sempat terdengar juga bahwa ini untuk menghormati tokoh-tokoh Betawi seperti itu. Sebenarnya kalau selain pemberian nama jalan, ada opsi apa ya untuk menghargai tokoh-tokoh itu? Apakah harus dengan pemberian nama jalan? Ya kalau memang tokoh-tokoh Betawi tadi itu memang budayawan yang hebat. Ya kalau mau menghargai itu ya mungkin ada gedung. Kalau ada gedung untuk budayawan, misalnya gedung khusus untuk pameran lukisan, nah boleh, namanya itu gedung Tino Sidin. Memang dia diakui, ya toh. Kalau gedung yang diperlukan untuk anak-anak, misalnya ya, itu mungkin sekarang kan orang taunya kalau anak-anak yang hebat itu kan Kak Seto. Wah ya, maaf Kak Seto masih seger buger ya. Nah, gedung Kak Seto, nah, itu wajar. Ya sifatnya yang lokal ya, bukan internasional, bukan nasional. Ya. Nah sebetulnya kalau mengenai nama-nama pahlawan untuk kota Jakarta itu sebetulnya mestinya ya, ini sekarang apa ada jalan yang namanya Bang Ali? Gubernur kita Ali Sadikin itu kan mendunia. Ya semua orang tahu bahwa Jakarta itu dulu kan namanya the big village. Nah, itu tiba-tiba menjadi kota metropolitan dimulai dari Bang Ali Sadikin. Apa ada sekarang jalan yang namanya Jalan Ali Sadikin atau Jalan Bang Ali? Nah, mana? Harusnya kan ini kalau dipilih prioritas loh ya. Ya tidak mengecilkan artinya yang namanya Tino Sidin tadi itu atau Pok Nori itu enggak seperti itu ya. Atau Jalan Ondel-Ondel ada enggak? Kalau Ondel-Ondel itu kan kebudayaan ikon dari Jakarta. Mana ada Jalan Ondel-Ondel? Kok malah jalan apa sih Jampang gitu ya misalnya. Kan ini jadi aneh. Kalau memang mau menghargai etnis secara adil, ya kelihatan bagus. Nah sekarang tokoh dari orang Tionghoa yang ada di Betawi di Jakarta itu siapa? Kan kita ingat itu ada yang namanya Tan Cheng Bok. Kenapa nggak ada? Kenapa ini kok melulu nama-nama Betawi? Ya, Pok Nori, Haji Bokir, Haji Darip, Entong Gendut. Ya itu kan semua begitu. Nah ini kan ya gimana ya? Kan kita nggak mau model-model identitas kedaerahan yang diutamakan. Kan harusnya ya seimbang Bhinneka Tunggal Ika kan misalnya seperti itu. Tapi kalau ini akhirnya sudah terlanjur, berarti masyarakat juga harus merasakan dampaknya tadi dong ngomong. Ya kalau melihat situasi yang banyak sekali ini kan berapa persen penduduk Jakarta akan pusing. Ya mestinya sebelum terlanjur ya nggak salah kalau mau dibatalkan. Kan sudah biasa.
Ya, peraturan atau keputusan yang sudah dikeluarkan tiba-tiba merasa salah itu ya udahlah dibatalin aja. Ya kan itu kan udah biasa. Kenapa yang ini terus tidak mau dibatalin? Batalin aja. Ya. Tapi lagi, terus nanti kenang-kenangannya apa dong Om Bob? Nah, ini mancing-mancing. Mancing-mancing. Sebetulnya ada satu segini. Itu kan kemarin kan diresmikan itu yang namanya Jakarta International Stadium. Yes. Ya, itu kan sudah pada yang ngusul. Ya. Kenapa kok pakai nama yang seperti itu? Ya, kenapa nggak pakai nama sebagai gedung yang pakai bahasa Indonesia? Nah, kenapa itu kok nggak pakai nama Stadium MH Tamrin? Nah, ini kok masih tetap Jakarta International Stadium. Nah, gimana? Ya, dan jawabnya waktu itu kalau alasan memakai nama Jakarta International Stadium dianggap karena menganggap Jakarta sudah menjadi global city. Nah, sekarang kalau jadikan global city, kenapa nama jalan yang punya sejarah malah diganti dengan nama-nama Betawi? Wah, kok bukan global city lagi? Nah, ini seperti ini kan. Ya, ini memang perlu satu ya apa ya? Segera dah diganti dah, dibatalin dah itu peraturan ganti nama. Nanti ujung-ujung di belakangnya itu kan kelihatannya bisa membawa masalah yang cukup merepotkan. Oke, ngomong-ngomong nih Om Bob, sebenarnya kalau istilah atau kata Betawi itu sebenarnya tandanya tuh atau dimulai sejak kapan sih ya? Ya, itu istilah Betawi itu sebetulnya diucapkan pertama kali oleh sejarawan yang sekarang ada itu, yang dicatat dalam sejarah itu, yaitu Husni Tamrin ya. Itu pada tahun 1923. Jadi kurang lebih 100 tahun kan. Oke. Nah, itu pada saat itu Husni Tamrin mencetuskan atau membentuk kelompok perkumpulan yang namanya Pemuda Kaum Betawi. Nah, jadi istilah Betawi itu munculnya tahun 1923 oleh Husni Tamrin. Oke. Ya, jadi nama Jalan Tamrin itu ya merupakan penghargaan bahwa memang ini yang sekarang jadi orang menganggap Jakarta itu Betawi. Ya, padahal Betawi itu asalnya orang Betawi itu kan baru 100 tahun ini kumpulannya namanya ya. Sebelum itu kan dari Sunda. Terbukti dari pelabuhan waktu terjadi perang melawan Portugis itu ya. Itu 300 tahun yang lalu itu kan pasukan dari Banten sama Demak itu bersatu dengan orang-orang dari Pajajaran yang menghantam Portugis itu di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sekarang namanya itu pelabuhannya itu Sunda Kelapa. Maka di situ menjadi sejarah orang-orang dari Pajajaran Sunda itu. Nah, itu bedanya ya. Dan sedangkan nama Jayakarta sendiri itu sebetulnya juga bukan orang Betawi yang nyebut. Ya, itu ternyata pertama kali disebutkan sama orang Aceh loh. Orang Aceh yang namanya Fadilakan. Ya, Fadilakan. Kemarin kan kita juga banyak itu dengar tuh suara-suara kan gitu ya. Fadilakan itu orang Aceh yang menyebutkan Jakarta. Pada waktu itu disebutkannya Jayakarta. Yang sekarang kemudian menjadi Jakarta, menjadi Batavia dan menjadi Jakarta itu Fadilakan. Jadi juga bukan orang Betawi tapi orang Aceh. Jadi menunjukkan kalau Jakarta itu memang multi ras ya, multi etnis yang membentuk Jakarta. Seperti itu. Dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih banyak Om Bob untuk diskusinya. Kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.